Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 15, Kemunculan dari Bumi, Sinvasyang Sutra Teratai episode 1470. Guru pembimbing menanyakan kabar dari Bagawan. Para bodhisattva menjalankan 4 praktik, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tubuh menjalankan segala praktik, kita bergantung pada Dharma dalam melatih perilaku tubuh yang benar. Mulut dapat menjelaskan makna menakjubkan yang tanpa batas dan menegakkan praktik dari ucapan benar. Pikiran mengkaji bagaimana melakukan praktik benar, membangkitkan ikrar luhur dan mempertahankan praktik sesuai ikrar selamanya. Dengan maha belas kasih melatih praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus bersungguh hati. Praktik berarti kita harus mempraktikkan tindakan nyata. Bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan juga mengatakan kepada kita bahwa untuk menyebarkan Buddha Dharma di dunia jahat yang penuh dengan 5 kekeruhan, kita harus dapat mengajar dan menerima Dharma. Dengan kedamaian dan kebahagiaan, ini membutuhkan kita untuk menjalankan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tubuh kita terhubung erat dengan lingkungan kita, melalui penglihatan dan suara yang berhubungan erat dengan kita. Tidak ada waktu di mana kita tidak mengalami sensasi tubuh. Meskipun kita dalam menghadapi dunia luar selalu berubah. Seseorang mungkin datang dan mengatakan kepada kita, tetapi setiap kata yang mereka katakan menghilang seiring berjalannya waktu. Saat kita mendengar, kita meresap apa yang mereka katakan, dan maknanya tetap ada di dalam pikiran kita. Meski suara mereka demikian berlalu, namun makna ini tetap ada dalam pikiran kita. Apa arti dari kata-kata yang mereka ucapkan? Setiap kata berarti sesuatu. Waktu dan bunyi dari suara akan berlalu dalam sekejap. Tetapi kita dapat menyerap dan memahami makna itu. Kita dapat menyerapnya. Jadi, untuk merasakan dunia luar, kita harus bergantung pada tubuh kita. Ketika seseorang berbicara, mereka harus menggunakan tubuhnya. Jika mereka berbadan sehat, mereka dapat menggunakan mulutnya untuk berbicara. Jika kita berbadan sehat dan memiliki 6 akar indera, kita bisa menggunakan telinga kita untuk mendengar suaranya. Ketika kita mendengar suara ini dengan telinga, kita akan menyimpan maknanya dalam pikiran. Tubuh kita, 6 akar indera semuanya merupakan bagian dari tubuh kita. Jadi melalui tubuh inilah kita merasakan dunia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli apa yang kita dengar atau lihat. Meskipun kita melihatnya, gambaran itu ada di sini pada suatu saat, dan hilang pada saat berikutnya. Ini seperti gambar dalam film, yang sebenarnya terdiri dari elektron-elektron itu. Terus-menerus, detik demi detik, ini terjadi tidak hanya dalam hitungan detik, tetapi dalam sepersekian detik. Mereka lewat begitu cepat, menciptakan aliran gambar rekaman yang terus-menerus dan tidak terputus. Lingkungan kita saat ini, kata-kata yang saya ucapkan, gambaran-gambaran yang ada saat ini semuanya juga seperti ini. Demikian juga, ketika kita melihat dengan mata, sesungguhnya bukan melihat dengan diam. Saraf mata juga terus-menerus berkedip. Dengan prinsip yang sama, kondisi segala sesuatu yang kita gunakan dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita terus-menerus berlalu begitu saja. Tetapi tubuh kita tidak merasakannya. Pikiran tidak tergoyahkan oleh hal tersebut. Lagi pula saya tetap menghadapi lingkungan yang demikian. Saya akan demikian mendengar dan melihatnya. Sesungguhnya semua yang terkandung di dalamnya kita lalui dalam banyak momen yang tanpa henti dan berlalu begitu saja. Kita sendiri juga tidak menyadarinya. Walaupun tubuh tidak merasakan ini, tubuh kita mempraktikkan kebenaran ini. Prinsip kebenaran ini. Sangat banyak dunia fisika, sangat misterius, menakjubkan dan halus, namun kita masih tetap menggunakannya, meskipun kita tidak memahami dan mengetahuinya. Jadi kita melewati hari-hari seperti ini. Tidak tahu kapan tubuh kita menua. Kita menggunakan tubuh kita setiap hari. Bahkan tanpa kita sadari bahwa kita menua. Prinsip kebenaran ini adalah prinsip yang sangat mendalam dan misterius, yang tidak bisa kita pahami. Diri kita sendiri bahkan tidak tahu ada penyakit apa di tubuh kita, karena diri kita tidak tahu. Ketika sakit, barulah mencari dokter.
Bagian mana organ tubuh kita yang ada penyakit? Kita juga tidak menyadarinya. Dokter memeriksakan tubuh di bagian luar. Hanya dengan melihat juga tidak akan menyadarinya. Tetapi mereka perlu mengamati, mendengar, dan bertanya secara mendalam. Kita perlu menjelaskan apa dan bagaimana yang kita rasakan dengan tubuh kita. Dokter harus bersungguh hati mendengarkan. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka akan berkata, "Oh, mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut." Dokter akan menggunakan peralatan medis untuk membantu kita menemukan masalah yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang teknologi sudah berkembang pesat. Dengan X-ray mengambil foto dalam waktu beberapa detik. Dengan begini sudah mendapatkan hasil. Setelah dianalisa, oh di tempat ini ada penyumbatan. Oh di tempat ini ada sesuatu. Oh di tempat ini terjadi pengerasan dan penuaan. Diri kita sendiri pun tidak mengetahuinya. Kapan kita menua? Tidak tahu. Kapan terjadi penyumbatan? Tidak tahu. Di bagian mana tumbuh sesuatu yang tidak normal, kita juga tidak tahu. Bagaimana cara agar dapat kita mengetahuinya? Sebenarnya, lahir, tua, sakit, mati, ini merupakan hukum alam yang sangat alami. Jika kita dapat mengamatinya dengan jelas, hidup memang seperti itu. Setelah kita memahami fisiologi, lebih penting untuk kita memahami psikologi. Muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Psikologi kita sekarang sedang mendengar lalu terharu. Sebenarnya setelah mendengar dan berlalu, sudah lupa. Sejumlah hal tersebut sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Maka rasa terharu kita tidak perlu dijadikan inspirasi kita. Maka berubah dan lenyap. Sudah menghilang walaupun terharu. Kita tidak mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Karena hal tersebut sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Dengan begitu kita sudah melepasnya. Kita mendengar Dharma setiap hari. Tetapi ada beberapa banyak hal yang benar-benar bisa kita terapkan. Sebenarnya setiap ajaran berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini termasuk pandangan nilai kita terhadap tubuh kita. Hal apa yang semestinya kita lakukan? Hal yang harus kita lakukan? Kita harus proaktif. Hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita harus mencegah diri kita untuk melakukannya. Ini berkaitan dengan tubuh kita. Kita menggunakan tubuh ini. Tubuh kita adalah sarana untuk pelatihan diri. Kita mengandalkan tubuh ini juga untuk melatih diri. Kita baru bisa mempraktikkan dalam tindakan nyata. Jadi tubuh menjalankan segala praktik melalui tubuh ini kita bersentuhan dengan lingkungan di dunia. Setelah kita memahami nilai hidup ini, kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mesti mempraktikkan dalam tindakan nyata, yakni 6 paramita. Adalah berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. 6 paramita ini dapat kita terapkan di saat menghadapi orang, masalah, dan materi. Kita dapat menerapkannya setiap saat. Berdana sangat sederhana. Sebuah kata yang baik diucapkan dengan bersungguh hati, bisa menyelesaikan depresi dan frustasi orang lain. Sebuah kata yang baik bisa menenangkan batin manusia. Berdana melalui tubuh ini lebih mudah. Semua orang sedang sibuk. Kita segera mengulurkan tangan ini, membantu mereka. Seseorang melakukan sesuatu mungkin membutuhkan 1 jam untuk menyelesaikannya. Jika kita bisa membantu mereka, mungkin hanya membutuhkan 40 menit untuk menyelesaikannya. Inilah berdana dengan kekuatan tubuh kita dan waktu kita. Kita bersumbangsi dengan kekuatan tubuh kita. Untuk mengurangi lamanya waktu bekerja mereka, ini juga salah satu jenis berdana. Kita ingin berdana adalah sangat mudah. Berdana menegakkan sila adalah cara kita menggunakan tubuh kita dalam kehidupan. Melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Tindakan kita. Kita harus menjaga baik 4 sikap bermartabat. Ini adalah pelatihan diri. Segala tindakan dari pelatihan diri harus memiliki energi kebenaran, sehingga orang lain dapat melihat tata krama yang dipraktikkan oleh tubuh kita, ataupun pengasuhan diri kita. Setiap ucapan dan tindakan yang kita lakukan semuanya untuk mengungkapkan batin kita. Adanya pelatihan diri dan jalan pelatihan di dalam batin.
Dengan sendirinya tata krama kita menjadi bermartabat. Semua ini dapat dilakukan oleh tubuh kita. Memberi satu contoh ini, kita akan tahu untuk menyempurnakan pelatihan diri. Tubuh merupakan sarana pelatihan diri. Dapat digunakan untuk membimbing para makhluk. Kapanpun perbuatan kita dilihat dan didengar orang lain, ataupun bantuan yang kita berikan kepada mereka, dan lain-lain. Anam paramita dan segala praktiknya. Apapun kerisauan dan penderitaan yang dialami para makhluk, kita juga dapat mengumpulkan kekuatan dari banyak orang untuk membantu dan memenuhi keperluan mereka. Ini semua dilakukan oleh tubuh kita, dan tubuh kita harus bergantung pada Dharma dalam melatih perilaku tubuh yang benar. Kita harus bersandar pada Dharma. Kita dapat menyerap Dharma dan menerapkannya pada tubuh dan batin kita. Tubuh melakukan praktik benar. Mulut mengucapkan kata-kata benar. Ini semuanya karena Dharma masuk ke dalam batin kita. Kita bergantung kepada Dharma untuk membangkitkan batin kita. Bergantung pada tubuh ini untuk menunjukkan kemampuan kita dalam membina diri dan membimbing orang lain. Oleh karena itu, kita perlu saling bergantung. Dharma harus bergantung pada tubuh. Barulah dapat menunjukkan kegunaan dari Dharma. Maka kita harus saling bergantung satu sama lain. Kita harus bergantung kepada Dharma dan menyerapnya ke dalam batin. Barulah kita dapat mempraktikannya dalam tindakan nyata. Jadi perilaku tubuh yang benar dan melakukan kebajikan. Mulut dapat menjelaskan makna menakjubkan yang tanpa batas dan menegakkan praktek dari ucapan benar. Mulut kita, andai kata terdapat Dharma di dalam batin kita, dengan sendirinya setiap ucapan kita terdapat prinsip kebenaran di dalamnya. Tidak lain adalah membimbing orang dan mengajarkan Dharma kepada mereka. Jadi apapun yang dipikirkan oleh pikiran kita akan terekspresikan secara alami. Begitu pula dengan ekspresi mulut. Jadi perilaku tubuh yang benar, mulut dapat menjelaskan makna menakjubkan yang tanpa batas dan menegakkan praktek dari ucapan benar. Tubuh dan ucapan sangatlah penting. Jadi pikiran mengkaji bagaimana melakukan praktek benar. Pikiran kita senantiasa dalam perenungan. Jika Dharma menyerap ke dalam pikiran kita, di dalam pikiran kita mengandung Dharma. Apa yang dikaji oleh pikiran kita, yang kita renungkan, di dalam hati kita penuh dengan Dharma ini. Makna menakjubkan yang tanpa batas. Arah hidup kita, rencana kita, tidak lain adalah melakukan praktek benar. Jadi pikiran mengkaji bagaimana melakukan praktek benar. Pikiran kita senantiasa dalam perenungan. Jika Dharma diserap ke dalam batin, maka Dharma ada di dalam pikiran kita. Apapun yang kita renungkan, apapun pikiran dan batin kita akan selalu dipenuhi Dharma yang tiada terhenti dan tiada batas. Arah dan rencana kita semuanya adalah melakukan praktek benar. Oleh itu, pikiran mengkaji bagaimana melakukan praktek benar. Niat pikiran kita seharusnya demikian. Jadi membangkitkan ikrar luhur dan mempertahankan kekuatan ikrar. Dengan sendirinya tubuh, ucapan, dan pikiran kita akan mengarah ke arah yang benar. Dengan sendirinya kita membangkitkan ikrar agung. Setiap detik, setiap menit, ikrar agung kita tidak terlepas dari tubuh, pikiran, dan ucapan kita. Ini adalah kekuatan ikrar kita. Karena kita ada ikrar, dengan adanya ikrar, jadi senantiasa pikiran kita akan memunculkan Dharma. Akan memunculkan pemandangan seperti ini. Pemandangan batin tidak luput dari Dharma. Tidak luput dari kondisi mengkaji. Ini adalah membangkitkan ikrar luhur. Sama seperti ketika kita melihat orang sakit. Melihat ia ada kesadaran. Namun ia tidak mampu untuk mengungkapkannya. Berikan saja ia kertas dan pulpen untuk mengungkapkannya. Ini adalah momen yang penting. Mengetahui apa hal yang terpenting di hatinya. Yang terpenting, seseorang yang tidak bisa mengungkapkan, namun ia mampu menggunakan kertas dan pulpen untuk menulisnya. Ini mengungkapkan harapan dan pikiran dia. Di tempat itu, orang biasa tidak bisa melepaskan anak cucunya. Orang biasa tidak bisa melepaskan hal yang rumit. Tidak bisa melepaskannya. Tidak bisa mengungkapkannya. Ia juga harus menggunakan pena dan kertas untuk menulis. Ini adalah prinsip yang sama. Para makhluk memiliki kerisauan dan ketidaktahuan. Mereka juga memiliki keinginan sendiri. Bodhisattva membangkitkan tekad juga harus membangun ikrar agung. Ikrar ini berasal dari tekad kita, pikiran teguh kita,
Kekuatan ikrar Buddha dan Bodhisattva bertahan selama kalpa yang tidak terhitung lamanya. Bodhisattva bisa datang ke dunia selama banyak masa kehidupan. Bergantung pada hal ini, kekuatan ikrar untuk membangkitkan ikrar leluhur dan mempertahankannya. Kekuatan ikrar apa? Yaitu dengan maha belas kasih melatih praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan adalah maha belas kasih. Maha belas kasih ini adalah berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Para makhluk lain tidak ada hubungan dengan kita, tetapi meskipun demikian penderitaan para makhluk masih membuat kita merasa tidak tenang. Sehingga jika para makhluk sakit, Buddha dan Bodhisattva juga merasa sakit. Ketika para makhluk sehat, Buddha dan Bodhisattva juga merasa sehat. Inilah yang harus kita pahami dengan jelas. Karena naskah sutra berikutnya adalah tentang Bodhisattva akan menanyakan kesehatan Sang Buddha. Apa yang seharusnya kita pelajari dari hal ini? Yaitu Buddha dan Bodhisattva selalu mengikuti para makhluk. Ketika para makhluk sakit, Buddha dan Bodhisattva juga sakit. Karena para makhluk merasa risau, Buddha dan Bodhisattva juga merasakan hal yang sama, merasa gelisah dan juga khawatir. Kita harus sangat bersungguh hati memahami naskah sutra sebelumnya mengatakan bahwa pada ketika itu 4 kelompok murid juga berkat kemampuan gaib dari Buddha melihat semua bodhisattva memenuhi ruang angkasa dari ratusan ribu koti tanah yang tak terhingga. Dalam kumpulan bodhisattva ini terdapat 4 orang guru pembimbing. Pertama bernama Visista Carita, praktik unggul. Kedua bernama Ananta Carita, praktik tanpa batas. Ketiga bernama Wisuda Carita, praktik murni. Dan keempat bernama Supratistita Carita, praktik teguh. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 4 orang guru pembimbing di antara kumpulan bodhisattva ini adalah pemimpin yang paling terkemuka. Visista Carita, praktik unggul, yaitu dengan tubuh. Kita melatih perilaku tubuh yang benar, menegakkan dan menaati sila murni, masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan semua makhluk. Ananta Carita, praktek tanpa batas, mengacu pada ucapan, kepatutan bahasa dan ucapan kita, ini yang disebut dengan ucapan benar, yang memungkinkan kita untuk dapat membimbing para makhluk, membangkitkan pikiran para makhluk, dan membimbing mereka ke arah praktek benar, yaitu melalui ucapan kita. Yang ketiga adalah Wisuda Carita, praktek murni. Pikiran harus murni. Semua kerisauan dan kegelapan batin bangkit dari pikiran kita. Hal yang paling penting dalam pelatihan diri adalah dengan berusaha keras melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, dan kembali pada sifat hakiki Tathagata yang murni. Ketika pikiran kita, kondisi pikiran kita senantiasa berfokus pada kebaikan, maka kita akan memiliki cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Untuk semua makhluk, kita tidak memiliki niat pikiran lainnya. Ini yang disebut dengan Wisuda Caritra, praktek murni. Yang keempat adalah Supratistita Caritra, praktek teguh, mengacu pada kebajikan. Kebajikan para bodhisattva adalah melalui perpaduan antara tubuh, ucapan, dan pikiran. Di dalam bersumbangsi demi semua makhluk dan terakumulasi untuk waktu yang lama, dalam mempraktekkan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin, dan membangun ikrar agung, untuk menyelamatkan semua makhluk dari kehidupan ke kehidupan, dan berikrar dengan tulus menyelamatkan semua makhluk. Inilah 4 ikrar agung kita. Inilah para Buddha dan Bodhisattva, sehingga dapat mencapai tujuan mereka dalam mencapai kemudahan. Mereka harus melaksanakan 4 praktik ini. Naskah sutra berikutnya mengatakan, 4 bodhisattva mahasattva ini di antara kumpulan orang-orang itu adalah guru pembimbing yang paling utama. Di hadapan hadirin, mereka masing-masing mengatupkan kedua belah telapak tangan, memandang pada Buddha Sakyamuni, dan memberikan salam anjali seraya berkata, Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Di antara sekian banyak bodhisattva, ada 4 bodhisattva yang menjadi perwakilan. Di antara kumpulan bodhisattva itu adalah pemimpin yang paling terkemuka.
Keempat bodhisatwa ini memimpin sekian banyak bodhisatwa datang dengan cara seperti itu. Empat bodhisatwa mahasatwa ini di antara kumpulan orang-orang itu adalah guru pembimbing yang paling utama. Di antara kumpulan bodhisatwa itu adalah pemimpin yang paling terkemuka. Mereka melakukan perbuatan baik yang terkondisikan daripada 6 paramita, memberi pengajaran dan bimbingan sebagai guru dari para makhluk. Keempatnya muncul di hadapan semua bodhisatwa dan paling mendekat pada Sang Buddha. Jadi pemimpin yang paling terkemuka, berjalan di paling depan dari kumpulan bodhisatwa. Berada di paling depan berarti paling dekat dengan Buddha. Ini karena mereka melakukan perbuatan baik yang terkondisikan daripada 6 paramita. Ini berarti mereka juga memimpin orang lain dalam melakukan perbuatan baik yang terkondisi. Perbuatan baik yang dikondisikan, semua yang mereka lakukan adalah perbuatan baik. Mereka melakukan banyak hal baik di dalam kumpulan orang banyak, dan tidak hanya melakukannya sendiri. Mereka juga membimbing dan mengajar orang lain untuk melakukan perbuatan baik yang terkondisi seperti ini. Oleh karena itu dikatakan melakukan perbuatan baik yang terkondisikan. Apa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan baik yang terkondisikan? Itu berarti 6 paramita dan segala praktiknya. Itu berarti pergi ke tengah orang banyak untuk mengajarkan ajaran bodhisatwa. Membimbing semua orang untuk menjalankan misi bodhisatwa. Ini adalah memberi pengajaran dan bimbingan sebagai guru dari para makhluk. Mereka pergi ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menuntun mereka. Ini adalah guru pembimbing setiap orang. Bukankah sebelumnya kita mengatakan sungguh banyak jumlahnya? Jumlah yang sangat banyak, kembali dikurangi lagi, dikurangi lagi. Di awal sudah kita katakan, perlu ada orang yang menyebarkan dharma. Perlu ada orang yang mengajar dan membimbing. Dengan sendirinya membimbing setiap orang membangkitkan niat untuk belajar. Setelah belajar, setiap orang juga bisa memberi pengajaran kepada orang lain. Oleh karena itu, banyak orang yang memberi pengajaran. Orang yang diajari akan berkata, saya telah mengetahuinya. Saya telah memahaminya. Saya bersedia. Saya telah mempraktikkan dalam tindakan nyata. Pelan-pelan jumlah orangnya sudah bertambah. Jumlah orang menjadi banyak, seperti rombongan bodhisattva Taichung yang kembali. Bertanya kepada mereka, kalian pulang untuk apa? Untuk melihat master, juga mau mengungkapkan master. Kita telah mempersiapkan mental kita akan giat bersemangat. Mereka membicarakan giat bersemangat mereka, menjaga dan melindungi tempat pelatihan ini, bagaimana menggalang relawan, ataupun pembagian bantuan ini. Dharma bajik kita, saat memberi bantuan, mereka sudah menggunakan hari pembagian bantuan ini untuk mengajak para penerima bantuan untuk menjadi relawan. Mari, bagaimana caranya mengajak orang untuk masuk? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka? Bagaimana kita memberikan benda berwujud dan berkualitas kepadanya? Penerima bantuan dapat merasakan perhatian yang tak berwujud. Mereka berbagi pengalamannya di sini. Masih ada giat semangatnya, seperti memuja sutra teratai. Mereka berkata bahwa dalam 30 tahun ini tiada henti. Di Jalan Mingchuan, Taichung, di tempat pelatihan tersebut berawal dari asrama bergaya Jepang tersebut hingga Jalan Minxian saat ini berada di alamat yang sama. Bangunan telah direnovasi, dibangun kembali. Mereka tidak pernah berhenti untuk istirahat. Selama 30 tahun ini tiada henti, memuja sutra teratai. Sangat terharu. Mereka masih berkata, guru setiap bulan kami dan Gria Cingsi berjalan bersama sinkron. Baik itu pertobatan air maupun sutra Siti Garba. Kita berjalan bersama. Wah, sungguh tidak mudah. Tidak berhenti dan beristirahat. Setiap bulan tanggal 24 kalender lunar, mereka melakukan ritual namaskara di jalan yang sangat ramai. Di tempat tersebut melakukan ritual namaskara. Mobil lalu lalang. Mengapa kalian melakukan ritual namaskara di tempat tersebut? Mereka berkata, kami menggunakan waktu pagi hari, sangat pagi, tidak begitu banyak mobil. Kami memiliki orang yang menjaga lalu lintas. Setiap bulan kami melakukan ritual namaskara di tempat ini.
dari jalan raya terus bernamaskara hingga ke dalam. Mereka sangat giat bersemangat. Maka mereka tidak kendur di dalam dharma, sehingga batin mereka penuh dengan dharma, terutama Sinfas yang setiap pagi. Sedikitnya selalu ada 50 orang di jalan Michen. Hanya di satu tempat itu saja. Dalam mendengarkan dharma, memberi penghormatan pada dharma, bersujud pada dharma, dan melafalkan sutra, mereka tidak pernah berhenti. Mendengar mereka berbagi pengalaman dengan semua orang, benar-benar sangat menyentuh. Ada juga orang asli dari Hualien dan Taitung. Mereka telah meninggalkan rumah dan pindah ke wilayah tengah selama puluhan tahun untuk bekerja. Setelah pindah, mereka tidak bisa kembali ke kampung halaman, karena mereka tidak punya rumah ataupun tanah lagi di kampung halaman. Mereka sudah pergi selama puluhan tahun, dan juga ada generasi berikutnya. Mereka terus bekerja, pindah ke tempat di mana mereka bekerja. Sekarang mereka sudah tua dan mempunyai anak. Namun mereka tidak memiliki tempat menetap. Ceci mengajukan proposal kepada pemerintah Taichung untuk melihat apakah pemerintah setempat bisa memberikan sebagian lahan. Kita berkenan untuk membangun rumah bagi mereka dan membantu agar mereka bisa menetap di Taichung, agar mereka tidak lagi mengembara. Dengan begini mereka akan memiliki tempat untuk menetap, tempat di mana generasi berikutnya bisa menetap. Pemerintah kota sudah menyediakan 2 lahan bagi kita untuk membantu orang-orang ini. Ketika saya berada di Taichung dan berdiskusi dengan wali kota, saya mulai memberitahu relawan Taichung, dan mereka pun membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk memberikan suatu tempat di Taichung bagi mereka yang berasal dari Hualien dan Taitung, di mana generasi mereka bisa menetap. Singkat kata, mendengar bahwa selama 30 tahun ini mereka telah menegakkan Dharma dalam waktu yang lama, mendengarkan bagaimana mereka membantu orang-orang yang menderita, mendapatkan satu rumah di mana mereka dapat tinggal dengan tenang secara permanen. Inilah yang disebut bodhisattva dunia. Diperlukan bersumbangsi dengan sungguh hati, dengan masuk ke tengah orang banyak. Oleh karena itu, melakukan perbuatan baik yang terkondisikan. Inilah yang disebut perbuatan baik yang terkondisikan. Dengan 6 paramita, memberi pengajaran dan bimbingan sebagai guru dari para makhluk. Selanjutnya yang akan kita bahas, di hadapan hadirin, mereka masing-masing mengatupkan kedua belah tangan, memandang pada Buddha Sakyamuni dan memberikan salam anjali seraya berkata, para pemimpin yang maju keluar dari kumpulan mengatupkan kedua telapak tangan, memandang para Buddha dan memberikan salam anjali, lalu berkata demikian. Para pemimpin yang maju keluar dari kumpulan 4 bodhisattva yang memimpin seluruh bodhisattva lain, secara tulus mengatupkan kedua telapak tangan dan memberi penghormatan. Mereka ingin berbicara kepada Buddha, bertanya kepada Buddha, dan memberi salam kepada Buddha. Oleh karena itu, naskah sutra selanjutnya menyatakan, Bagawan, apakah engkau tiada penyakit dan tiada kerisauan? Apakah engkau menjalankan praktik dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan? Apakah orang-orang yang hendaknya dituntun adalah mudah menerima ajaran? Apakah mereka tidak membuat Bagawan kelelahan? Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Ini sedemikian dikatakan. Mereka menyapa beliau dengan sangat hormat dan berkata, Sang Buddha, Bagawan, apakah Buddha sehat? Apakah tiada penyakit? Tiada penyakit artinya tidak memiliki penyakit. Apakah kondisi tubuh sehat? Apakah tiada kerisauan? Apakah tidak ada hal yang membuat Anda risau? Apakah sehat dan tiada kerisauan? Maksud mereka adalah demikian. Mereka bertanya seperti ini, apakah dapat menjalani keseharian hidup dengan tenang dan bahagia? Karena Buddha di persamuan Dharma sudah berumur, sehingga para bodhisattva bertanya kabar beliau, datang untuk bertegur sapa dan menanyakan kabar, sehingga baru ada naskah sutra seperti ini. Ini adalah salah satu etika tata krama. Bagawan, apakah engkau tiada penyakit dan tiada kerisauan? Apakah engkau menjalankan praktik dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan? Bertanya pada Bagawan, apakah berada dalam kondisi tidak sakit, tiada kekhawatiran dan kerisauan? Apakah senantiasa memperoleh kedamaian dan kebahagiaan dalam keseharian? Apakah mudah dalam menjalankan jalan kebenaran?
Bodhisattva datang dan bertanya kepada Buddha, apakah kehidupan sehari-hari masih aman dan damai? Apakah tidak ada kekhawatiran dalam hal membimbing para makhluk di dunia yang harus menahankan dengan sabar, membimbing para makhluk yang dipenuhi kerisauan? Buddha, apakah batin Anda berada dalam kedamaian dan kebahagiaan? Di dunia yang membutuhkan kesabaran ini, pasti sangat sulit bagi Sang Buddha. Apakah Anda memperoleh kedamaian dan kebahagiaan di tempat ini? Apakah batin senantiasa memperoleh kedamaian dan kebahagiaan? Maksudnya adalah, para makhluk yang keras kepala dan sangat sulit ditaklukkan ini, Sang Buddha, Anda ingin membimbing mereka. Apakah itu mudah? Apakah sesuai dengan harapan Buddha? Mudahkan membimbing mereka? Hal yang paling membuat Buddha bersukacita adalah para makhluk dapat diselamatkan. Inilah yang membuat Buddha menjadi damai. Membuat hati Buddha paling damai dan paling bahagia. Para bodhisattva datang dan bertanya kepada Buddha. Apakah orang-orang ini mudah dibimbing? Jika mereka mudah untuk dibimbing, maka hati Buddha akan menjadi damai dan bahagia. Maka bertanya demikian, apakah mudah dalam menjalankan jalan kebenaran? Jalan kebenaran di tempat ini, dunia yang demikian keras dan begitu kompleks, jalan kebenaran di tempat ini. Apakah dapat dipraktikkan? Apakah dapat memberikan sumbangsi kepada orang lain? Apakah ada caranya? Apakah dapat dilaksanakan? Dapat dilihat para bodhisattva ini muncul dari bumi karena peduli. Dunia saha yang memerlukan kesabaran ini. Maka mereka datang bertanya, bertegur sapa dan menanyakan kabar. Lalu bertanya tentang apakah para makhluk mudah dibimbing, yaitu menanyakan kabar tentang tiada penyakit dan tiada kerisauan. Tiada penyakit dan tiada kerisauan, menanyakan apakah Tathagata berada dalam kondisi damai dan bahagia. Tathagata ini sudah bebas dari 5 skanda penuh kebocoran di dunia ini. Bagaimana mungkin ada penyakit dan kerisauan? Ini hanya ingin menunjukkan kalau sesuai dharma duniawi dan menuruti ritual pada umumnya di tanah ini, jadi mesti menanyakan tentang penyakit dan kerisauan. Sang Buddha sudah sangat leluasa, tetapi bodhisattva bertanya seperti ini. Karena ini adalah menyesuaikan dengan etika di dunia kita. Jikalau tidak, Buddha sudah jauh meninggalkan 5 skanda. 5 skanda adalah rupa, perasaan, wedana, persepsi, samna, dorongan pikiran, samskara, dan kesadaran, winana. Sudah tidak ada rintangan tubuh dan batin ini lagi, dan bodhisattva masih bertanya seperti ini. Artinya adalah, Buddha Dharma tidak terlepas dari Dharma duniawi. Hal yang sama, hubungan antar manusia, urusan duniawi dan etika di dunia. Bodhisattva dan Buddha juga menjalankannya seperti ini, sehingga sering dikatakan tata krama adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran harus seperti demikian. Ini adalah sebuah etika. Jadi, sekiranya penyakit kerisauan pada para makhluk adalah ringan, maka akan mudah dibimbing dan dituntun. Tidak akan kelelahan. Menanyakan kabar pada Tathagata, itulah bertanya tentang misinya dalam menuntun para makhluk. Jika kerisauan para makhluk agak ringan, maka lebih mudah dibimbing. Jika kerisauan para makhluk berat, maka akan sangat sulit dibimbing. Karena banyak kerisauan, kamu sekarang mengajari dia. Dia juga akan kembali ke kebiasaannya. Masih dengan kebiasaan yang sama, sangat sulit untuk diajari, sangat keras kepala. Sudah kasih tahu kalian seperti ini, mengapa kalian masih begini? Sudah ajarkan seperti ini kepada kalian, mengapa kalian masih tidak berubah? Ini sebenarnya sangat merisaukan, sangat sulit. Jika semua orang bisa segera melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin diri sendiri, lebih bersungguh hati, lebih fokus sedikit. Dengan sendirinya kerisauan tidak akan menyerang kembali. Dengan sendirinya kekuatan tekad kita bisa semakin kuat. Kekuatan tekad tidak kuat, sehingga tubuh, ucapan, dan pikiran kita bisa sangat lemah. Jadi mari kuatkan kekuatan tekad kita. Ada kesalahan harus segera perbaiki. Ada dharma harus segera terima. Dharma harus diterima.
Kesalahan kita baru bisa diperbaiki. Oleh karena itu sangat sulit untuk menundukkan para makhluk. Kalau dipikir sungguh sangat sulit, memikirkannya saja sudah membuat lelah. Oleh karena demikian, para bodhisattva menanyakan kabar pada Tathagata. Itulah bertanya tentang misinya dalam menuntun para makhluk. Sebenarnya misi ini mudah atau sulit untuk dicapai. Dalam menghadapi banyak kesulitan di dunia yang perlu menahankan penderitaan, para makhluk yang begitu keras kepala ingin melakukan hal-hal ini di sini. Bukankah sangat sulit? Dengan cara demikian mereka menanyakan Sang Buddha, ini adalah bentuk etika. Mengetahui bahwa Sang Buddha telah terbebaskan sepenuhnya, namun keadaan dunia yang memang demikian. Mereka menanyakannya seperti ini. Apakah orang-orang yang hendaknya dituntun adalah mudah menerima ajaran? Apakah mereka tidak membuat bagawan kelelahan? Apakah para makhluk yang bisa dituntun adalah mudah untuk menerima ajaran? Jika para makhluk memiliki kapasitas batin yang mudah dituntun, tentu guru tidak perlu merasa lelah. Jadi, apakah orang-orang yang hendaknya dituntun adalah mudah menerima ajaran? Apakah mereka tidak membuat bagawan kelelahan? Para makhluk ini yang telah dibimbing oleh Buddha, orang-orang ini apakah mudah untuk diajari? Bagi mereka yang belum dibimbing, masih berada di luar sana, mereka yang telah dibimbing dan menjadi murid Sang Buddha, orang-orang ini apakah mudah untuk diajar? Apakah itu mudah? Orang-orang ini apakah menambah kerisauan lagi bagi Sang Buddha? Ya, murid makin banyak, beban makin besar dan kerisauan juga makin besar. Apakah ada menambah kelelahan dan menambah kerisauan? Sebenarnya bertambah dengan sangat banyak. Ini normal. Namun Sang Buddha telah melampaui ini. Jadi semua makhluk yang bisa dituntun, apakah mudah untuk menerima ajaran? Apakah para makhluk ini mudah menerima ajaran? Dengan kapasitas para makhluk ini, apakah mudah untuk dituntun? Sebagai guru, orang yang menuntun orang lain apakah akan sangat sulit baginya? Boleh dikatakan sangatlah susah. Ini adalah tubuh transformasi dari Tathagata. Ini berkenan dengan tubuh transformasi dari Tathagata yang sesuai dengan alam manusia. Itu sebabnya mempergunakan tata cara duniawi untuk menanyakan kabar. Kalau berdasarkan tubuh sejatinya dari awal tiada bertentangan ataupun persetujuan, karena Tathagata sudah datang ke dunia. Dengan tubuh transformasi, dia sama dengan manusia di dunia, sama dengan kelakuan manusia di dunia, bentuk tubuh yang sama, jasmani berdaging, sama juga tidak tahan dingin dan bisa kepanasan. Begitu pula secara fisiologi dan wujudnya juga sama. Walaupun batin Sang Buddha sudah terbebaskan, sesungguhnya fisiologi tetaplah sama. Jasmani ini pun juga sama. Maka dari itu Bodhisattva pun bertanya, itu sebabnya mempergunakan tata cara duniawi untuk menanyakan kabar. Menggunakan etika dunia dalam kehidupan orang di dunia, Sang Buddha juga berpindah patah setiap hari. Setiap hari harus minum dan makan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Ini semua sama dengan manusia. Maka dari itu menggunakan bentuk kondisi di dunia untuk menyapa bagawan. Oleh karena itu, kalau berdasarkan tubuh sejatinya yang berarti dari awal tiada bertentangan ataupun persetujuan, para bodhisattva datang untuk menanyakan kedamaian Sang Buddha. Menanyakan kepada Sang Buddha, apakah para makhluk mudah untuk dituntun? Ini adalah hal yang sangat biasa. Tidak melanggar prinsip, hal yang masuk akal. Ini adalah mengikuti etika dan sopan santun. Bertanya apakah para makhluk adalah mudah dituntun, tubuh adalah sarana untuk melatih diri dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Makanya pertama-tama menanyakan apakah para makhluk mudah dituntun. Tathagata memberi pengajaran dan para makhluk menerima jalan untuk mengubah dan mengasuh diri. Bertanya apakah para makhluk adalah mudah dituntun. Tubuh adalah sarana untuk melatih diri dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Makanya pertama-tama menanyakan, kita baru saja mengatakannya di awal. Para bodhisattva menjalankan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tubuh menjalankan segala praktik. Bodhisattva mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Menggunakan tubuh ini untuk mempraktikkannya.
maka dikatakan tubuh adalah sarana pelatihan diri. Dalam kehidupan sehari-hari kita, melatih diri juga bagian dari keseharian kita. Melakukan hal-hal bajik juga merupakan bagian dari sehari-hari. Maka berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tubuh kita berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh itu, bertanya tentang kabar Buddha. Bertanya kepada Buddha, apakah mudah untuk menuntun para makhluk? Tathagata datang ke dunia dan memberikan pengajaran di dunia, sehingga para makhluk menerima jalan untuk mengubah dan mengasuh diri. Ini harus dilakukan setahap demi setahap, sungguh tidak mudah. Namun Bodhisattva di kawasan ini, karena berada di persamuan Dharma Agung ini, sudah berada di puncak burung nasar, di hadapan stupa Buddha Prabu Taratna. Terhadap Buddha masa lampau dan Buddha masa sekarang, mereka menunjukkan etika ini. Dan terhadap mereka yang akan dituntun Buddha. Dan beberapa tubuh transformasi Buddha yang telah dituntun dan dibimbing. Mereka menanyakan kabar dan memberi penghormatan kepada satu persatu. Tubuh transformasi Buddha adalah mengikuti ajaran Buddha untuk merealisasikan Dharma dengan menuntun dan membimbing para makhluk. Bodhisattva juga sangat hormat kepada mereka, maka dikatakan memberi penghormatan kepada Dharma dan Buddha. Tata krama yang demikian, ini adalah praktik para bodhisattva. Walaupun mereka mempraktekkan jalan bodhisattva di berbagai tempat, merealisasikan 6 paramita dan segala praktiknya, mereka juga merupakan guru dari kumpulan orang banyak. Sesampainya di persamuan Dharma ini, mereka juga harus mengikuti tata krama ini untuk memberi penghormatan. Oleh karena itu, Buddha Dharma adalah sepenuhnya Dharma duniawi. Etika duniawi adalah prinsip kebenaran. Kita mempelajari ajaran Buddha, harus belajar dan mempraktekkan prinsip kebenaran. Tadi dikatakan Bodhisattva Taichung sangat giat bersemangat. Giat bersemangat yang berwujud. Dalam hal mempelajari Dharma, walaupun demikian juga dikatakan berupaya menandakan ajaran ini. Tidak terlepas dari tubuh, tidak terlepas dari pikiran. Benar-benar giat bersemangat. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik sesuai ajaran. Mempraktikkan dalam tindakan nyata sesuai dengan ajaran ini. Ini yang perlu kita pelajari. Benar-benar masih sangat banyak hal. Bukan karena kita mengetahui banyak, kita harus giat bersemangat. Ketika kita mengetahui banyak tapi tidak dipraktikkan, kamu semakin banyak tahu, semakin banyak ajaran yang kamu kenal. Tapi jika kita mempraktikkan dalam tindakan nyata sama juga dengan kosong. Mendengar mereka ada mempraktikkannya benar-benar sangat sukacita. Singkat kata, membimbing dan menuntun para makhluk. Para makhluk bersedia menerima. Mempraktikkan dengan tindakan nyata merupakan persembahan paling besar. Inilah kekuatan cinta kasih. Inilah yang dimaksud dengan guru bertambah dan murid berkurang. Kita mulai dari 60.000 koti butiran pasir Sungai Gangga, terus berhitung sampai 3, 2, 1. Para makhluk yang dapat dibimbing bisa membuat kerisauan mereka semakin sedikit. Pengetahuan dan kebijaksanaan mereka semakin lama semakin bertambah. Inilah tujuan para Buddha dan Bodhisattva, bukan selamanya menjadi makhluk awam. Selamanya Buddha dan Bodhisattva sedang membimbing kamu, mengajari kamu. Kamu juga bisa membimbing orang lain di masa mendatang. Kamu juga Buddha, kamu juga Bodhisattva, kamu juga bisa membimbing orang lain. Maka akan semakin banyak. Singkat kata, kita mempelajari ajaran Buddha harus benar-benar mempelajari dan memperoleh. Memperoleh dan mengajarkan. Berharap kita setiap orang memiliki niat untuk bersungguh hati. Senantiasa lebih bersungguh hati.